Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Kakak dan Bunda senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan adik-adik walaupun masih melalui video streaming. Kakak dan Bunda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat, semangat, dan penuh sukacita. Walaupun adik-adik semua berada di rumah. Adik-adik semua, hari ini kakak dan bunda semuanya mengajak adik-adik semua untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Dan liturgos pada hari ini adalah Kak Putri dan Kak Oyak. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak kita atau IHMPA, mari adik-adik kita saat teduh. Lipat tangan, tunduk kepala. Saat teduh selesai, kita bernyanyi bersama dari Kidung Ceria 235 bait pertama, Aku Percaya. Sambil pakai gerak ya, yuk Kak Putri ya, adik-adik semuanya, yuk. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki pembacaan firman, kita siapkan Alkitab, buku catatan, alat tulis ya adik-adik. Pembacaan firman hari ini diambil dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Dengan judul, kita baca sama-sama yuk Kak Putri. ya. Aku menjadikan Yesus yang utama. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 136 bait 1, Kitab Suci Hartaku. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali bersama-sama pagi ini melalui video streaming ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan bunda. Tuhan pimpin kami, agar kami bisa mendengarkan dan mencerna firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera adik-adik. Harapan bunda, adik-adik dalam keadaan sehat-sehat dan tetap rajin mengikuti ibadah hari Minggu. Meskipun masih lewat video streaming ya adik-adik. Dan kita pun harus tetap menjaga kesehatan kita. Nah, adik-adik, jangan lupa juga berdoa untuk bumi kita supaya cepat pulih dari keadaan COVID-19. Nah, tema pada hari ini adalah Aku menjadikan Yesus yang utama. Terdapat di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Yang akan dibacakan oleh anak layan kita bernama Hikari dari Ranting Bukit Muria, yang menyatakan demikian. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus
kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi yang Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tema hari ini adalah Aku menjadikan Yesus yang utama. Terdapat di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar satu ayat bacaan tema hari ini tentang seorang yang sangat kaya sekali. Orang kaya itu berlari-lari untuk bertemu Tuhan Yesus. Lalu ia bertanya, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kehidupan kekal? Adik-adik tahu nggak apa itu kehidupan kekal? Bunda kasih tahu ya, kehidupan kekal itu adalah hidup bersama Tuhan Yesus selamanya di dalam kerajaan Allah. Adik-adik harus tahu, orang kaya itu tidak pernah melanggar perintah Allah loh, seperti berbohong, tidak sopan, melawan orang tua, nakal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Malahan dia rajin beribadah dan berlaku baik. Dan karena itu orang kaya itu yakin pasti bisa memperoleh kehidupan kekal. Tapi adik-adik, apa jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada orang kaya itu, "Kamu harus menjual hartamu dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin, baru bisa memperoleh kehidupan kekal." Mendengar ucapan Tuhan Yesus, orang kaya itu jadi kecewa, sedih karena hartanya banyak sekali. Adik-adik, tahu nggak kenapa orang kaya itu kecewa? Iya, karena orang kaya itu lebih memilih hartanya daripada memilih Tuhan Yesus. Untuk orang kaya itu, hal yang utama adalah kekayaan. Dia tidak bisa menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang utama. Dengar baik-baik ya adik-adik yang dikasihi Tuhan. Adik-adik bisa belajar mengutamakan Tuhan Yesus dengan cara adik-adik mau menolong teman, berbagi makanan, bermain bersama, meminjamkan alat tulis atau apa saja, dan masih banyak lagi yang adik-adik bisa lakukan. Yang paling penting, adik-adik jangan lupa berdoa dan mau mendengar, membaca firman Tuhan. Itu semua menunjukkan bahwa adik-adik sudah belajar mengutamakan Tuhan Yesus, dan jangan lupa lagi tetap rajin ikut IMPA agar terus belajar menjadi anak-anak yang mengutamakan Tuhan Yesus yang satu-satunya sumber kehidupan bagi kita semua. Nah, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik bisa buat bentuknya bisa bentuk hati, bulat, bunga, atau apa saja. Lalu kalau ada stik es krim, adik-adik bisa buat kotak seperti ini. Baru kalau ada pita, baru bikin gantungannya. Baru adik-adik tempel di stik es krim ini kertasnya. Lalu adik-adik bisa minta tolong papa, mama, atau kakak untuk menuliskan tema pada hari ini. Nah, seperti ini. Terus adik-adik bisa gantung di kamar atau di dekat meja supaya adik-adik selalu ingat
tema pada hari ini. Demikian cerita Bunda hari ini. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Siapa yang tadi sudah mendengarkan pelayanan firman? Aku. Wah, bagus Kak Putri. Adik-adik juga ya? Bagus Pasti dong, adik-adik. bagus. Ya. Nah, adik-adik silakan adik-adik menyiapkan semua yang ditugaskan ya dengan baik. Minta tolong papa, mama atau keluarga di rumah ya. Dan setelah adik-adik menyiapkan semua aktivitasnya, bisa dikumpul di para kakak bunda layan ya adik-adik. Nah, untuk merespon firman Tuhan, mari adik-adik kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265 bait 1. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Nah, adik-adik yang di rumah dan Kak Putri, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan yang ditaburkan oleh kakak layan dan bunda layan kami. Kiranya apa yang sudah kami dapat digunakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Walaupun saat ini kami masih berada di rumah saja untuk beribadah, untuk belajar, untuk memuji Tuhan. Berikan selalu sukacita di hati kami, dan Tuhan juga memberkati orang tua dan keluarga kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa untuk pelayanan firman yang sudah diberikan oleh Bunda dan Kakak Layan, agar Bunda dan Kakak Layan juga memperoleh kesehatan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati untuk pelayanan di gereja kami, GPIB Maranatha Denpasar, untuk pendeta-pendeta, untuk para diaken, para penatua, dan semua yang melayani di gereja ini. Berikan juga berkat-berkat Tuhan, kekuatan dan kesehatan. Juga untuk pemerintah kami, Tuhan senantiasa memelihara dan memimpin langkah-langkah pemimpin bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, sertailah kami semuanya sepanjang kehidupan kami, agar kami tetap memperoleh semangat, sukacita, bisa melewati masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap berharap kepada Tuhan Yesus, sehingga kami semua dipulihkan, seluruh dunia ini memperoleh keselamatan yang berasal dari Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 328, bait 1 dan 2, Ku berterima kasih. Ku berterima kasih
persembahan yang sudah adik-adik berikan, bisa minta tolong orang tuanya adik-adik atau keluarga di rumah untuk membawa ke gereja ya. Atau bisa juga ditransfer pada rekening yang tertera berikut. Terima kasih adik-adik, Tuhan memberkati. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 206 bait 1. Kita harus membawa berita. Ayo adik-adik, semangat ya nyanyinya. Semangat Kak Putri. Semangat. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa untuk persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih juga karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami memohon berkat-Mu untuk kehidupan adik-adik sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Adik-adik yang terkasih, ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini sudah selesai. Kita akan tutup bersama-sama dengan mengucapkan Immanuel ya. Artinya Immanuel apa ya Kak Putri? Tuhan Allah beserta kita. Iya. Yuk kita ucapkan. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat. Tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan.